Oke, selamat pagi adik-adik. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tata nama alkuna. Nah, tata nama alkuna berarti kalau dikatakan alkuna adalah hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3. Nah, penamaannya sama dengan alkena. Jadi, Ibu akan ulang, tidak tuliskan di sini. Yang pertama adalah cari rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Maka itu akan menjadi induk. Langkah yang kedua, nomori atom C dekat dengan ikatan rangkapnya. Lalu langkah yang ketiga, jika cabang sejenis lebih dari satu, adik-adik gunakan awalan di, jika dua, tri, tiga, dan seterusnya. Jika cabangnya beda jenis, adik-adik urutkan sesuai abjad. Misal ada etil, ada metil, berarti etil dulu yang ditulis, baru kemudian metil. Nah, langkah yang terakhir adalah yang dituliskan nomor cabang dulu, baru kemudian nama cabang, kemudian nomor ikatan rangkap, lalu kemudian nama induk. Kita langsung masuk ke contoh. Tulislah nama dari struktur berikut. Jadi kita punya strukturnya ini. Nah, jika ada struktur seperti ini, ada CH rangkap 3C tunggal CH dalam kurung CH3 dua kali, adik-adik bisa pecah menjadi CH rangkap 3C CH, perhatikan CH3-nya ada dua kali, berarti tulis ke kanan satu, ke bawah atau ke atas boleh. Jadi adik-adik boleh nulisnya ke bawah atau CH3-nya yang satu lagi boleh nulisnya ke atas. Nah, kita tulis namanya, berarti kita hitung dulu rantai induknya yang dihitung ada ikatan rangkapnya ya. Yuk mulai, 1, 2, 3, 4. Kalau lurus induknya ada 4. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4. Sama-sama 4. Adik-adik boleh lurus atau boleh ke bawah. Bu, bosan lurus, oke, kita buat ke bawah. Nah, ini adalah induk. Berarti di luar garis merah adalah cabang. Penomoran C dekat dengan rangkap. Rangkap ada di sebelah kiri, berarti harus dari kiri nomornya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang kita tuliskan adalah nomor cabang dulu. Ini cabang CH3 ada di nomor berapa? Nomor 3. Berarti kita tuliskan 3 dulu nomornya. Namanya apa sih CH3 tadi? Adalah metil. Berarti 3 metil. Kemudian kita tuliskan letak ikatan rangkap. Ini ikatan rangkap 3-nya di nomor 1. Berarti tulis 1. Lalu panjang induknya ada 4. Nah, kalau alkana berakhiran ana, alkena berakhiran ena, alkuna maka berakhiran una. Lihat deret homolognya, kalau C-nya 4 berarti butana. Kalau alkena butena. Berarti kalau alkuna kita ubah ujungnya butuna. Berarti struktur nomor 1 memiliki nama 3 metil 1 butuna. Udah ya, kita masuk contoh yang kedua. Kita ubah. Kalau tadi dari struktur buat nama, sekarang dari nama buat struktur. Nah, kalau yang ditanya adalah buat strukturnya, berarti adik-adik harus lihat induknya dulu. Pentuna. Berapa jumlah C dalam pentuna? Adalah 5. Berarti tulis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tuliskan letak ikatan rangkapnya. Nomor 2, Bu. Dari kiri atau dari kanan boleh. Bu mau dari kiri aja. Berarti dari sini 1, 2. Berarti ikatan rangkap ada di sini. Sudah? Lalu tuliskan letak cabang. Ya, 1, 2, 3, 4. Berarti nomor 4 ada di sini. Ada 2 kali, berarti di bawah 1 dan di atas 1. Tinggal kita isi atom hanya. Ingat tangan C harus 4. Berarti supaya 4 kita butuh 3 lagi. Berarti kan ini tangannya sudah habis C-nya 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 3, yang di sini 3. C sudah 3 tambah 1, 4 sudah habis. Berarti kita butuh di sini 3 dan di sini juga habis 1, 3. Berarti sudah 4. Inilah struktur untuk 4,4 dimetil 2 pentuna. Nah, di sini untuk tata nama alkuna. Sekarang kita masuk ke reaksi adisi pada alkena dan alkuna. Jadi, yang dikatakan dengan reaksi adisi adalah reaksi pemutusan. Apa yang mau diputus? Ikatan rangkapnya. Jadi kalau ikatan rangkapnya diputus, dia akan menjadi ikatan tunggal. Berarti alkena dan alkuna akan menjadi alkana nantinya. Nah, pemutusan bisa dengan satu adisi hidrogen. Berarti ke dalam senyawa yang ditambahkan adalah gas H2-nya. Nah, lihat. Ini adalah ikatan rangkap 2, berarti alkena. Supaya putus, berarti kita butuh zat yang ditambahkan ini ke dalam H, di sini 1, di sini 1, kan ada H2 ya, berarti mereka satu-satu. Caranya, oke deh, ini ada H2, berarti 1 kemari, berarti kan
Udah ya, awalnya CH2, kalau ditambah 1 Bu, berarti CH3. Hanya ada 2, tadi sudah 1, berarti 1 lagi kita letakkan kemari. Berarti awalnya 2 ditambah 1 menjadi CH3 tunggal CH3. Inilah adisi hidrogen pada alkena. Nah, pada alkena, perhatikan kita butuh 2 kali lebih banyak daripada si alkena. Kalau tadi alkena hanya butuh 1 molekul H2, berarti kalau untuk alkena kita butuh 2. Bisa? Berarti 2H2, berarti hanya dia ada 4. Nah, kita bagilah 2 mereka. 4 bagi 2 berarti 22. Maka 1 kemari, 1 lagi kemari, sudah 2. Sudah? 1 lagi kemari dan 1 lagi kemari, berarti sudah 4. Maka CH ditambah 2H menjadi CH3. Kalau sudah CH3 pasti tunggal menjadi CH3. Jadi alkena menjadi alkana, alkuna juga menjadi alkana. Ini untuk adisi hidrogen. Kita masuk yang kedua adalah adisi gas HX. HX di sini berarti ada HCl, ada HBr, ada HI. Maka berlaku jika yang ditambahkan ke dalamnya adalah gas HX, berlaku aturan Markov-Nikov. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kaya apa? Kaya akan atom hidrogen. Jadi H akan terikat ke C yang mengikat H lebih banyak. Ya, jadi yang kaya hanya makin kaya, yang miskin hanya makin miskin. Nah, perhatikan ini jika ikatan rangkap mengandung jumlah H berbeda. Oke ya, kita fokusnya deh di ikatan rangkapnya aja. Sudah, di sini hanya 1, di sini hanya 2. Aturan Markov-Nikov tadi, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Kaya H, miskin H. Berarti H akan ke yang kaya. CH2 berarti H akan kemari. Sudah, berarti sisanya akan kemari. CH2 tambah 1 menjadi CH3. Adik-adik tinggal tulis ulang strukturnya. Berarti kita punya CH3, CH awalnya, lalu ditambah apa tadi ke dalam? Ada Cl, berarti kita tulis Cl. Lalu awalnya CH2 ditambah 1H menjadi CH3. Dengan cara yang sama berlaku juga untuk si alkuna. Yang adik-adik perhatikan adalah ikatan rangkapnya saja. Ingat ya, aturan Markov-Nikov, kaya makin kaya berarti hanya akan kemari, ada 2, berarti hanya 22 akan ke CH, lalu Cl-nya akan ke C, 2Cl akan ke C. Maka kita tuliskan ulang yuk, CH ditambah 2H menjadi CH3. Kalau sudah CH3 pasti tunggal, karena tangan C harus 4. C ke bawah ada Cl, ke atas Cl karena ada 2Cl terikat ke C, lalu sisanya CH3. Ini berlaku jika ikatan rangkap mempunyai jumlah H yang berbeda. Nah Bu, kalau ikatan rangkap punya jumlah H yang sama, kita contoh kemarin. Jika jumlah H-nya sama, ini ya, ada CH tangkap 2CH, maka si X berarti si Cl akan ke C yang panjang. Perhatikan, di sini sisanya C hanya 1, di sini sisanya C ada 2. Berarti yang panjang yang di sebelah kanan. Maka si Cl akan kemari, si H akan kemari. Ya, kita tulis ulang strukturnya. Berarti kita punya CH3, CH. Perhatikan tadi masuk kemari 1, berarti CH2, lalu CH masuk Cl-nya. Adik-adik tuliskan Cl, lanjut aja CH2, CH3, maka tunggallah dia, alkena menjadi alkana. Saya yang terakhir, adisi gas X2 ini sama saja seperti gas H2 karena sama-sama nanti tinggal dibagi 2, Cl2, Br2, I2. Berarti ingat fokusnya adalah yang keikatan rangkap saja adik-adik. Berarti Cl2, saya Cl2 ya 1 Cl kemari, 1 Cl kemari. Bisa? Lalu yang ini ada 2 Cl2. Sama. Berarti Cl-nya ada 4. Berarti Cl-nya kemari 1, Cl-nya kemari 2, sudah 2. Lalu Cl-nya kemari 1, Cl-nya kemari 1. Sudah 2 tambah 2, 4. Kalau kita tuliskan strukturnya di atas ya, CH3 lalu CH yang ditambahkan Cl, ada yang boleh tulis ke bawah atau boleh tulis ke atas, misalnya seperti ini boleh. Sudah, lanjut aja CH3. Maka menjadi tunggal lah dia. Yang terakhir CH3, perhatikan ada CH3, C mengikat C
Cl 2 kali, berarti Cl-nya ke bawah 1, ke atas 1, dan C juga sama, mengikat Cl 2 kali, berarti Cl-nya ke atas 1, ke bawah 1, lalu sisanya tuliskan CH3. Jadi alkuna menjadi alkana, alkena juga menjadi alkana. Nah, demikianlah untuk tata nama alkuna juga reaksi adisi pada alkena dan alkuna. Adik-adik ulang kembali biar lebih paham. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat pagi, terima kasih.